Shalom saudara kasih dan Tuhan Yesus, pada kesempatan minggu terakhir di bulan Desember ini kita mau datang kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamaku, bersama-sama kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di setiap musim hidup kami Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Bersamamu Bapa kami tenang, bersamamu Bapa kami ada pertolongan, bersamamu Bapa kami diberi kekuatan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, katakan sekali haleluya Yesus, terima kasih. Bersamamu Bapa, amin, haleluya. Ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan berlimpah atas ibadah ini, dicurahkan berlimpah atas setiap pribadi dan setiap keluarga, sehingga anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah ini diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan dan penghiburan, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, Amin. dan dalam pergumulan-pergumulan yang berat Tuhan topang hidupnya dan beri Haleluya, kemenangan. Yesus, Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah dan alaskan doa di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Tuhan, Suka-sukamu 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 Tuhan. Yuk kita bangkit bersama-sama, yuk kita gerakan badan kita. hidupku telah ditebus oleh kuasa
kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekali katakan suka-suka. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Lahir di atas Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya, kita percaya semua. Sebentar untuk baju ke depan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang surga. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan di minggu terakhir ini Tuhan, berkat Tuhan tetap hadir bagi kami semua Tuhan, sehingga kami bisa menikmati apa yang telah Kau berikan pada kami. Dan sebentar kami akan memberikan apa yang ada pada kami Tuhan, kami berikan kembali ke dalam nama-Mu Yesus. Kami siap untuk memberikan terbaik Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Nanti Mia yang akan angkat pujian Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family,
home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Amin. Ya, ada gerakan ya, Mia? Ada. Boleh biar ini biar. Oke, berdiri semua ya. Ikutin gerakan aku. Amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Amin. Haleluya. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Buka itu kok. Musik Ayo, happy. Ayo dong, happy nih akhir tahun Ayo, nih ayo, guys. ayo. Happy ya. Kita akan puji sekali lagi. Yuk semangat, semangat. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senanglah, Senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. senang-senanglah. Masih kurang bahagia, masih kurang bahagia. Bahagianya mana? Oke, kita berhadapan ya. Ayo cari pasangannya berhadapan-hadapan. Pasangannya. Ayo Om Esau sama Nando. Ayo gabung, gabung, Oke, gabung, kita akan gabung. puji lagi sekali lagi. When Jesus in the rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, When Jesus. when Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Oke, luar biasa. Haleluya. Silakan duduk saudara kasih dalam kasih. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan ada pujian. Kita akan melanjutkan ibadah kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena
semuanya bangkit berdiri. Haleluya, amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau selalu menolong kami. Haleluya. Yesus, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku,
Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima Di pagi kasih, hari yang Yesus. indah ini Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Di pagi hari yang menyenangkan ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkau sudah menjaga dan menolong kami Tuhan. Amin Yesus. Di dalam kami menjalankan hidup kami, hari-hari kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terlebihnya Tuhan di tahun 2023 ini Tuhan. Haleluya. Inilah Yesus. minggu terakhir Baik. di tahun 2023 ini Ya Tuhan. benar Tuhan. Engkau selalu menolong kami. Minggu terakhir. Kiranya Tuhan Engkau tolong kami. Engkau hampiri kami Tuhan. Amin. Kalau ada kami yang lemah Engkau Haleluya. kuatkan. Benar Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima Kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Karena kami perlu pertolongan. Amin. Benar Tuhan. Kami perlu jamahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus. Setiap pujian yang sudah kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh Amin. menjadi kekuatan. Amin. Boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa. Bapa di dalam surga. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Haleluya Yesus. Terima Kiranya kasih. Engkau buka hati kami. Benar. Engkau bukakan pikiran kami Tuhan. Haleluya. Biarlah kami boleh fokus dan konsentrasi untuk mendengarkan firman itu Amin. Bapa. Dan begitu juga Tuhan. Buat hamba-Mu Tuhan. Yang sudah mempersiapkan pemberitaan firman itu Tuhan. Benar. Biar Yesus. Engkau urapi, Engkau kuduskan Haleluya. Tuhan. Amin. Setiap apa yang keluar dari Amin. mulut bibirnya Haleluya. Bapa. Biarlah semuanya itu berasal daripada Engkau ya. Amin. Haleluya. Itu juga buat anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau urapi, Terima kasih Tuhan. Engkau kuduskan Tuhan. Amin. Biarlah pelayanan mereka Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau ya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan kekurangan kami Amin. Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Jangan lupakan kebaikan Tuhan, itu khotbah pagi hari ini. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 102. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Kita sama-sama berdiri. Kita membaca sama-sama ayat ini. Kita mulai dari alamatnya. Mulai. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan, ya, jangan lupakan segala kebaikannya. Nah, marilah saudara-saudaraku, hari ini yang adalah hari terakhir, nanti ibadah selesai, masih ada satu ibadah tutup tahun. Biarlah yang satu hal yang kita ingat, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kalau peribahasa katakan nila setitik merusak susu sebelanga. Artinya yang satu yang gak bagus bisa mempengaruhi jelek gitu ya. Mempengaruhi jelek semuanya gitu. Nila setitik merusak susu sebelanga. Tapi ada lagi saudaraku peribahasa yang seharusnya populer juga, ya. Hujan sehari menghapuskan kemarau setahun. Nah, mana yang lebih sering kita alami, saudaraku? Yang nila setitik atau hujan sehari?
ya, yang sering terjadi dalam hidup kita ini. Inilah setitik. Yang sedikit itu terus kita bikin generalisasi, semua jadi rusak, semua jadi jelek. Padahal ada juga hujan yang 1 hari itu, saudaraku, sekali hujan, padahal kemaraunya, nah, itu kan juga yang sedikit ternyata bisa membuat yang jelek sekian banyak jadi bagus. Sebenarnya saudaraku, dalam kehidupan umum sekuler ada juga hal-hal yang memberitahu bahwa sedikit yang baik itu harusnya bisa menutup banyak yang jelek. Tapi yang lebih sering terjadi, sedikit yang jelek itu merusak banyak hal yang baik. Nah, saudaraku, akhir tahun menjadi momen penting untuk saudara dan saya agar kita melihat kembali perjalanan hidup yang sudah kita lewati sepanjang tahun. Ya, kita lihat ke belakang. Nanti kita bisa simpulkan apakah nilai setitik itu bisa merusak susu sebelanga, ataukah hujan yang sehari itu bisa menghapus kekeringan sepanjang tahun. Ya. Saudaraku, tidak berhenti sampai di sana, tapi kemudian kita di akhir tahun ini mengadakan evaluasi untuk perbaikan agar tahun depan gitu ya lebih baik, hari-hari mendatang lebih bagus. Nah, banyak orang, saudaraku, mungkin sekali termasuk saya, juga saudara, ketika melihat perjalanan yang sudah dilewati, lebih mudah mengeluh, lebih cepat mengeluh. Ya. Mengeluh tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Mengeluh karena berbagai keinginan belum terwujud. Mengeluh karena cita-cita masih belum tercapai. Itu lebih cepat. Ya, kita lebih responsif ketika mengeluh. Tapi ketika kita melihat itu baik, lama saudaraku responnya. Setelah kita teliti, wajar aja sih gitu. Tapi ketika itu jelek, saudaraku, kita lebih cepat. Iya, lebih cepat untuk mengeluh, untuk memberi penilaian negatif. Nah, Daud dalam Mazmurnya memberi contoh kepada kita pagi hari ini, saudaraku. Dia katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Daud cuma bilang, jangan lupakan segala kebaikannya. Lalu dikemanakan kesulitan yang kita alami? Dikemanakan kesusahan yang kita derita selama ini? Daud tidak menyinggung itu. Tapi Daud cuma bilang, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Bukan yang jelek-jelek itu enggak diingat. Mungkin diingat juga. Malah yang jelek lebih susah dilupakan ya. Lebih sulit dilupakan. Tetapi Daud cuma pesan, yang baik itu dari Tuhan jangan dilupakan. Yang dialami oleh kita semua enggak baik-baik saja. Justru ada beberapa peristiwa yang membuat kita berduka, membuat kita menderita. Juga Daud, saudaraku, yang dialami juga enggak baik-baik saja semua, enggak. Beberapa peristiwa membuat Daud menderita, bahkan sampai lari dari istana, ngungsi, saudaraku. Itu urusan keluarga, saudaraku. Seorang raja seperti Daud, karena urusan keluarga, saudaraku, bisa lari dari rumah dan mengungsi, saudaraku. Itu Daud, saudaraku ya, yang menjadi tokoh dalam keimanan kita. Tetapi saudaraku, dalam semuanya itu Daud melihat ada uluran tangan Tuhan yang ajaib,
yang kemudian membuat dia mengakui bahwa Tuhan itu baik. Entah berbagai macam yang terjadi itu membuat dia menderita, juga sebenarnya membuat dia malu. Membuat dia mungkin kurang dihargai oleh rakyatnya. Tetapi saudaraku, dia mengakui ada uluran tangan Tuhan yang ajaib, dan dia berkata, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kalau kesukarannya sama kebaikan Tuhannya lebih banyak yang mana? Saudaraku, kita bisa menghitungnya di hari ini, saudaraku. Mana yang lebih banyak kesukaran, penderitaan, atau kebaikan Tuhan? Saya katakan, seandainya kebaikan Tuhan itu ternyata hanya 1 dan 2. Tapi pesan firman Tuhan apa? Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Oke, saudaraku, dalam 365 hari sampai hari ini, penderitaannya berapa hari? Berapa? Coba, asal sebut aja, terserah saudara. Dari 365 penderitaannya berapa hari? 364. Iya, 364 ya. Setuju enggak? Oh, enggak ya. Ya udahlah 360 aja. Enggak juga. Berarti kebaikan Tuhan banyak ya. Ya seandainya 360 sajalah penderitaannya. Kebaikan Tuhan 4. Karena hari ini kan kita belum alami semua ya. 4. Tapi Alkitab bilang yang 4 itu jangan dilupakan. Katakanlah hidupnya penuh penderitaan. Gitu. Kayak lagunya siapa itu? Pokoknya hidupnya penuh penderitaan. Ya udah nggak apa-apa. Itu fakta juga kan? Itu fakta juga. Sampai 363 hari dalam setahun, tahun ini gitu. Karena yang sekarang jangan hitung dulu ya, jadi sekarang baru 364 aja kemarin yang dihitung. Jadi kebaikan Tuhannya cuma 1. Jadi 363, penderitaan, kesukaran, air mata, kebaikan Tuhan 1. Tetap Alkitab bilang, Daud bilang, yang 1 itu jangan dilupakan. Gitu. Tapi masa iya sih kebaikan Tuhan 1, saudara kan juga gak mau begitu ya. 360 aja gak mau. Ya udah kebaikan Tuhan 200 lah. Gak mau juga tuh. Ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Amin. Puji nama Tuhan. Dan pada hari terakhir ini, saudaraku, di tahun 2023, marilah luangkan waktu sejenak untuk mengingat semua kebaikan Tuhan. Dan ternyata saudaraku, kalau kita ingat-ingat, setiap hari ada kebaikan Tuhan. Amin. Dalam 24 jam sehari. Mungkin banyak susahnya, mungkin ya. Tapi tetap di 24 jam itu ada yang namanya kebaikan Tuhan. Setuju? Nah, saudaraku, ada kebaikan Tuhan yang kita nikmati. Ada kasih Tuhan yang kita nikmati. Walaupun tidak sedikit kesukaran yang kita alami, tetapi ternyata saudaraku, oleh karena kebaikan Tuhan, kita bisa lewati semua. Amin. Tadi kita sudah nyanyi, apa itu saudaraku? Bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Kenapa harus bersama Bapa? Karena ternyata juga kita tidak sanggup melewatinya sendiri. Dari hari ke hari, dan disitulah ternyata tiap hari pun ada kebaikan Tuhan. Amin. Ya, saya senang dengan respon jemaat pagi ini bahwa saudara tidak bisa terima kalau dikatakan kebaikan Tuhan itu hanya sehari dalam 365 hari, enggak setuju. 360 enggak setuju, 200 juga saudara enggak setuju. Berarti tiap hari kita juga mengalami
kebaikan Tuhan. Nah saudaraku, kita lihat kebaikan Tuhan apa aja yang Daud sebutkan. Yang pertama saudaraku, kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan. Ya. Kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan. Ini yang pertama. Dalam ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 4, Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ya. Dalam Mazmur 103 ayat 3 dan 4 ada dua hal di sini yang disebut. Ternyata kita punya banyak kesalahan ya saudaraku. Lalu Daud juga mengalami kesalahan-kesalahan. Tiap hari ada saja salahnya. Dan Daud mengatakan di sini, Dia telah mengampuni. Ya, Dia telah mengampuni. Dan di ayat 4, Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur. Ya, Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara-saudara, tidak satu pun dari kita yang layak menerima anugerah keselamatan. Tidak ada amal, tidak ada kebaikan yang bisa saudara dan saya gunakan untuk membayar agar kita menerima keselamatan. Dan kita setiap kali perjamuan kudus kita nyanyi sangat besar anugerahmu. Itu ungkapan dari seorang yang benar-benar menyadari bahwa keselamatan itu sama sekali tidak ada pertukarannya dari kita. Tidak bisa dibayar dengan uang seberapapun kita punya. Tidak bisa dibayar dengan amal, kebaikan seberapapun bisa kita perbuat. Bisa saudaraku. Kebaikan kita bisa bikin Tuhan senang. Kebaikan kita bisa bikin orang lain senang. Tapi kebaikan itu tidak bisa ditukar dengan keselamatan. Hanya karena kebaikan Tuhan, kita yang tidak layak ini dijadikan layak untuk menerima anugerah keselamatan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Saudaraku, bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan kita, tetapi itu semua karena pemberian Allah. Benar-benar 100% karena pemberian Allah. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal kita. Keselamatan saudara dan saya merupakan pemberian. Paulus katakan dalam kitab Roma, pemberian yang cuma-cuma, ya, gratis. Seringkali saudaraku karena gratis itu orang kurang menghargainya. Jadi saudara sering dapat barang gratis? Pernah nggak pernah gitu? Dapat barang gratis. Coba yang pernah dapat barang gratis. Oke. Saya ingin tanya, apakah saya seperti saudara atau saudara seperti saya? Kalau dapat barang gratis, apa yang pertama saudara pikirkan dan lakukan? Coba, ayo. Harga, kualitas. Oke, ada lagi satu lagi. Harga, kualitas ya. Ibu-ibu kalau dapat barang gratis gimana? Ya? Suka atau enggak barangnya ya?
Kalau suka, disimpan baik-baik. Kalau nggak suka, kasihkan saya ya. Nah, saya setuju dengan apa yang dijawab oleh 3 orang. Saya pikir saya sendiri kalau dapat barang gratis langsung saya cari tahu harganya berapa. Ini buka kartu, bukan berarti kalau barang itu barang pemberian itu tidak mahal, terus saya kurang hargai, enggak. Kembali tadi yang Ibu Risma katakan, suka atau enggak suka. Jadi saudara ngasih enggak perlu harga mahal, enggak, gitu. Enggak perlu. Ngasih itu kan sesuai dengan kemampuan kita ya. Gitu. Menggratiskan itu juga sesuai dengan kemampuan. Tapi memang sikap kita manusia ini ternyata sama. Kita buka dulu, cari tahu ini harganya berapa. Gitu. Iya kan? Padahal tadinya nggak suka dengan barang itu. Begitu lihat harganya mahal, disuka-sukain. Jadi ternyata saudaraku soal barang itu ada yang pertama memang suka barangnya. Gitu. Karena tadi apa? Kualitas ya. Kalau barang bagus, sebenarnya saudara suka enggak sih? Kualitasnya bagus? Suka. Saya enggak selalu, saudaraku. Saya enggak selalu suka. Barang bagus, kualitasnya bagus, saya enggak selalu suka. Terutama saya enggak suka belinya, saudaraku. Kelihatannya sama ya. Itu sifat asli namanya. Pernah enggak saudaraku? Ya soal barang gratis tadi saudaraku, setelah kita cek ini bagus, kualitasnya, harganya mahal, terlebih kita suka, disimpan kan gitu ya? Disimpan. Kita menghargai. Pernah enggak saudara cek harga keselamatan? Enggak pernah kan? Seberapa kualitas yang namanya keselamatan itu yang diberikan pada kita? Saudara kan enggak pernah cek. Tapi saudara diberitahu. Kayak pagi hari ini, seperti pagi ini. Saudara diberitahu. Kemudian saudara tahu apa enggak? Belum tentu juga. Gitu. Saudaraku pernah enggak suka suka pemberian seseorang? Free tadi ya, ini kita free, termasuk mungkin beli juga. Karena sukanya saudara simpan, terus waktu mau dipakai udah bulukan. Pernah ya? Pernah. Kita nggak lihat, kita nggak apa gitu ya. Tahu dipakai udah bulukan, udah kotor, udah apa, kan namanya barang ya. Gitu. Pernah ya? Seringkali keselamatan itu seperti itu, saudaraku. Kita tahu ini mahal harganya, diberikan dengan satu pengorbanan yang besar, pengorbanan nyawa dan darah yang mengampuni dosa kita simpan baik-baik itu keselamatan. Ditengok-tengok juga enggak, dilap-lap juga enggak. Akhirnya keselamatan itu enggak berguna, ada di sudut yang paling dalam di dalam hati kita. Disimpannya dalam hati kan. Kita enggak hargai, kita enggak rawat. Nah, saudaraku, menghargai keselamatan itu, mengetahui harga keselamatan penting. Dan yang kedua, menghargai keselamatan dengan meresponnya. Saudara ibadah, saudara melayani, saudara kasih persembahan, saudara memberikan hidup, itu bagian dari menghargai keselamatan. Amin. Bagian dari merawat keselamatan. Saudaraku, saya kemarin ini pergi pelayanan Natal, saudaraku. Saya punya tas bagus, saudaraku. Tas saya mana ada yang jelek ya, bagus. Saya simpan tuh di situ. Lama. Saya pikir ini udah lama nggak dipakai gitu ya. Saya pakai, saudaraku. Sampai di sana, saudaraku, tangan saya kenapa ada coklat-coklat ini? Saya lihat
Pegangannya saudaraku ngelotok semua. Iya saudaraku. Terus udah saya enggak, ini pokoknya saya lipat gitu, saya taruh aja gitu, taruh Alkitab sama teks saya keluarin. Nanti pulang baru saya ambil lagi tas itu saudara. Saya ambil lagi, sampai rumah saya cerita, ini papa nggak tahu nih Toto begini-begini. 2 hari kemudian ada lagi tas itu saudaraku, yang baru saudaraku. Jadi saudaraku, keselamatan seringkali kita taruh, kita nggak lihat, kita nggak rawat. Tahu dia bulukan, dia rusak saudaraku. Keselamatan kita semua diberi, amin. Hargailah, rawatlah. Karena untuk membelinya pun sebenarnya kita nggak sanggup. Dengan cara apapun kita nggak mungkin bisa mendapatkannya, tapi dikasih oleh Tuhan. Saudaraku, itu ada tempat lilin yang Natal, Kuningan ya. Itu gratis saudaraku. Saya angkat, ini berat amat. Siapa? Pak Irfan ya? Mana Pak Irfan? Berat banget itu ya. Barang segitu berat banget. Ini pasti ada harganya. Padahal waktu dikasih bulukan saudaraku. Ya, saya lap, saya gosok, saya taruh, bulukan lagi saudaraku. Kemarin Pak Irfan bersihin sampai mengkilat ya. Dia barang berharga. Orang nggak rawat, orang nggak urus. Di mana tempatnya? Di pasar loak, saudaraku. Iya, di pasar loak. Ditimbang doang gitu loh, ditimbang. Padahal itu buatan tahun berapa? Ada 100 tahun lebih. Bahannya kuningan. Pak Irfan langsung bilang, ini kuningan asli nih Om, kuningan. Berat. Ada harganya. Ketika dirawat, ditaruh di sini, kinclongnya. Kalau kita simpen saja, ada debu, ada kotoran cecak, kotoran kecoa, bikin dia jadi nggak bagus. Jadi saudaraku, hargai dan rawatlah keselamatan itu. Karena itu pemberian Allah yang mahal harganya. Tuhan bukan hanya memberi anugerah keselamatan, tapi Tuhan juga menyelamatkan kita dari berbagai hal, dari berbagai celaka. Saudaraku, dalam perjalanan, kalau kita perjalanan jauh keluar kota gitu ya, di sepanjang jalan ada saja yang namanya kecelakaan, kan begitu ya? Ada saja. Apalagi yang jarak sini ke Medan gitu ya. Ada aja yang terbalik atau rodanya di atas gitu ya. Lalu kita bisa sampai tujuan dan balik lagi dengan selamat. Bukankah Tuhan menjaga keselamatan kita di perjalanan? Satu kali saudaraku, saya perjalanan dari Sidikalang. Ada yang tahu Sidikalang ya? Dari Sidikalang ke Parapat, tujuan ke Siantar, tujuannya ke Siantar. Itu jam 5:30 gitu ya. Teduh, jalannya belok-belok begini ya. Ada truk di depan, saya mau duluin, dia cepet. Saya bilang ke istri sama ke teman yang nganter, ikutin di belakang aja lah, enak jalannya sambil lihat pemandangan. Nikung itu gembira kita nyanyi-nyanyi saudaraku. Sampai dibilang sama satu teman itu, si Mangunsong, Om, enak jalannya Om ya, ini kalau diterusin, jalan terus ini bisa sampai Papua ini katanya. Iya, nggak percaya saudara. Cobalah saudara jalanin itu di sana, dengan saudara senang hati jalanin. Kalau diterusin begitu bisa sampai Papua. Ya ke Kuala Namu dulu maksudnya. Saudara bingung. Saya lagi enak-enak begitu saudaraku. Jarak tuh paling berapa sih? Karena memang jalannya bagus ya dan kecepatannya itu enggak kecepatan sampai
paling 50, 60 gitu ya. Jadi jarak mungkin hanya 10 meter saja gitu. Enak banget gitu. Tahu-tahu di satu tikungan terbang ini mobil ke sawah jurang begitu. Di depan mata saya, saudaraku, di depan mata saya. Wah, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa itu di situ. Pasti celaka kan dia. Saya bilang ini di mana nih kantor polisi terdekat? Kita berhenti kasih tahu. Nggak ada yang tolongin. Rumah-rumah nggak ada, orang nggak ada. Nggak tanya jarak kira-kira setengah kilo lah gitu, 1 kilo. Ada kantor polisi. Turun saya, saudaraku, di sana kasih tahu. Gemeter, nggak bisa berdiri. Saudara belum pernah lihat begitu ya. Mobil kan jalan di atas tanah ya. Mobil terbang kan belum pernah lihat. Itu begitu set, terus nabrak pohon. Kan udah di sawah kan dia tetap begini. Terus nabrak pohon gitu. Ya kan pasti celaka itu orangnya. Gemeter, saudaraku. Tinggal ngomong doang. Terima kasih Tuhan saya nggak seperti itu kan gitu ya. Iya, saudaraku. Di depan mata jarak 10 meter terbang ya. Kalau saudara ngalamin yang seperti itu nggak usah sampai jatuh ya, nggak usah sampai terguling, saudaraku. Ngelihat gitu doang, saudara pasti akan berkata Tuhan itu baik, melindungi. Tapi kalau saudara belum pernah mungkin sulit ngomong. Iya, rasanya itu, saudaraku. Tuhan lindungi luar biasa. Kemarin aja ke San Diego, yang bawa Gisel. Saya sudah gemeteran kemarin. Gisel sedikit panik saya lihat itu. Tiba-tiba hujan, gelap. Dia mau nyalain hazard kayaknya. Tapi keliru itu wiper ya. Keliru wipernya nggak main. Gelap nggak kelihatan. Dan kelihatan lampu-lampu. Sel. Ya. Tuh. Udah dekat banget, saudaraku. Saudaraku, di perjalanan kita bisa alami celaka sewaktu-waktu. Tapi Tuhan baik. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Itu kalau di perjalanan. Kalau di rumah, saudara pernah dengar orang lagi ngopi-ngopi kejatuhan pesawat? Kemarin di daerah mana itu saya lihat TV sepintas, mobil truk nggak terkendali, dia tabrak rumah, orangnya celaka. Jadi saudaraku, celaka itu bisa di mana-mana, tapi kita ada sampai hari ini sebab Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Ya. Jadi saudaraku, Tuhan menyelamatkan kita. Saudaraku, yang kedua, kebaikan Tuhan yang telah menyembuhkan. Ya. Kebaikan Tuhan yang telah menyembuhkan. Mazmur tadi mengatakan Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudaraku, mungkin banyak orang menggampangkan sekarang karena ada BPJS. Gampang lah BPJS. Mau berapa juga ditanggung pemerintah gitu ya. Jadi menggampangkan. Sehingga kebersandaran kita untuk bergantung pada kuasa Tuhan yang menyembuhkan itu jadi berkurang. Saudaraku, asuransi atau BPJS itu adalah usaha kita. Betul? Itu usaha kita. Tapi di atas semua itu, saudaraku, ada Tuhan yang menentukan sembuh atau tidak. Ada banyak dalam hidup ini yang kita hanya kebagian yang namanya usaha. Tapi yang menentukan semua, seberapapun usaha kita, tidak akan terwujud, tidak akan berhasil kalau bukan Tuhan. Salah satunya sakit. Kadang-kadang ada yang sakit biasa saja, tahu-tahu jadi parah. Ada yang sakit biasa saja, tahu-tahu jadi meninggal. Tapi ada orang yang udah sakit, sepertinya sudah nggak ada harapan,
Pak Pendeta saja doanya sudah kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya ke dalam tangan Tuhan. Umurnya tambah panjang. Kenapa tambah panjang? Kata anak-anaknya, ya Om kan sudah menyerahkan semua pada Tuhan. Kan Tuhan yang ngatur kan gitu ya. Tuhan yang kemudian bekerja. Jadi nanti saudara kalau sakit saya doanya gitu aja deh. Terus mati saudaraku. Pak Pendeta lagi dibilangin. Ya, Pak Pendeta sih doanya menyerahkan. Ada banyak hal dalam hidup ini. Kita kebagian di soal berjuang dan berusaha. Tapi Tuhan yang menentukan. Kita sebatas ingin, mau berusaha. Tapi kalau bukan Tuhan yang memberi hasil, bukan Tuhan yang mendatangkan kesembuhan, bukan karena kebaikan Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Saudaraku, sakit dan penderitaan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan setiap orang. Sakit, penderitaan, kematian. Ya, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, tidak ada seorang pun yang imun terhadap 3 hal ini, sakit, penderitaan, dan kematian. Nggak ada yang imun. Semua kebagian. Walaupun yang satu itu kebagian paling akhir. Yang mana saudaraku kebagian paling akhir? Nah itu semua kebagian, pasti, tapi paling akhir. Atau ada yang mau duluan? Nggak mungkin bisa duluan, karena kalau sudah mati, ya udah nggak dapat yang lain. Tapi dimulai dengan sakit dan penderitaan. Dan ketika orang mengalami sakit dan penderitaan, tidak sedikit mereka yang sampai putus asa karena merasa tidak sanggup menghadapinya. Dan sekarang populer dan sering terjadi jatuh dari tingkat sekian apartemen gitu ya. Diselidiki ternyata bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Nggak sanggup, nggak kuat menghadapi yang namanya penderitaan. Nah, sepanjang tahun ini saudara-saudara, bukankah kita dan keluarga juga pernah mengalami yang namanya sakit? Di setiap keluarga ada, mau yang ringan, mau yang berat, ya, sakit. Tapi Tuhan sembuhkan. Mengalami penderitaan. Ada yang gak mengalami penderitaan sepanjang tahun ini? Mau penderitaan berat, mau ringan, mau sedang, semua pernah mengalami. Semua mengalami. Kedukaan juga kita mengalami. Ya. Dari keluarga dekat, keluarga jauh, teman, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini, hari terakhir di tahun 2023 ini, kita ada di tempat ini, ada di ruangan ini, dalam keadaan baik semuanya. Dan ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita pernah sakit, tapi Tuhan sembuhkan. Kita juga mengalami penderitaan karena persoalan hidup, tetapi semua sudah kita lewati bersama Tuhan. Kita mengalami kedukaan, namun Tuhan mendampingi, Tuhan menemani, sehingga kita bisa melewati semuanya itu. Saudaraku, semua itu bisa terjadi karena kebaikan Tuhan. Kita bisa ada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar, semua karena kebaikan Tuhan. Karena itu saudaraku, saya ulangi lagi apa yang Daud katakan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan menolong kita semua sehingga kita benar-benar di hari ini bisa melihat ke belakang dan melihat bahwa semua kebaikan Tuhan. Saudara boleh mau memperbandingkan, banyak mana sih kebaikan Tuhan sama penderitaan, banyak mana sih
sakit, kesukaran, dan kebaikan Tuhan banyak mana. Saya katakan saudara bebas membandingkan itu. Saudara kalau perlu punya catatan, ya di sebelah kiri tentang kesukaran saudara, tulis semua. Tentang sakit, tentang penderitaan, sebelah kanan tentang kebaikan Tuhan. Seandainya saudara setelah lembaran ini penuh, lalu saudara hanya menemukan satu kebaikan Tuhan. Saya katakan seperti Daud katakan, yang satu kebaikan Tuhan itu jangan dilupakan. Saya tanya sekali lagi, mungkin enggak dari lembaran-lembaran yang saudara tulis itu, saudara menemukan hanya satu kebaikan Tuhan, mungkin enggak? Ya? Enggak mungkin ya, berarti Tuhan sama sekali enggak baik. Enggak mungkin cuma satu gitu ya, enggak mungkin cuma satu. Pasti ada beberapa atau banyak? Kalau kita mengaku itu banyak, tetap pesannya adalah jangan lupakan kebaikan Tuhan. Balancingnya bukan berarti harus sama banyak, saudara. Karena kita baca tadi Daud ya. Jadi balancingnya itu bukan seperti timbangan, sama banyak, 1 kilo di sini, 1 kilo di sini, 1 kilo ke penderitaan kita, 1 kilo kebaikan Tuhan. Bukan, mungkin 1 kilo penderitaan yang kita alami. Berliter-liter air mata yang keluar dari penderitaan kita. Lalu kita menemukan kebaikan Tuhan hanya berapa kira-kira? Miligram? Gram gitu ya. Tapi tetap dikatakan yang sedikit itu, yang satu itu, yang berapa gram itu, jangan lupakan. Dan ketika kita enggak melupakan kebaikan Tuhan, dia bukan hanya terus terjadi balance, tapi lebih besar, lebih banyak, lebih kuat kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oleh karena kebaikan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Bukan karena jasa, bukan karena amal, bukan karena korban kita, tapi hanya karena kebaikan Tuhan. Dan jangan lupakan itu semua dalam sepanjang hidupmu. Kiralamayase. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya. Kita angkat tangan kita, katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
Selamanya kau dahsyat bagiku, selamanya kau dahsyat bagiku. Kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Yes, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Mungkin kami kurang paham. Kami mencoba membanding-bandingkan dengan kesukaran dan penderitaan yang kami alami. Tapi pagi hari ini kami menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami malu Tuhan, karena kebaikan Tuhan itu luar biasa banyaknya. Kebaikan Tuhan melebihi dari semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tolonglah di hari terakhir ini kami bisa punya keyakinan yang lebih lagi. Kami bisa menyimpulkan dengan baik dari perjalanan kami sepanjang tahun ini. Kami pada akhirnya mau berkata, Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus memberi kami kemampuan untuk melihat kebaikan Tuhan yang dahsyat itu. Karena kami tahu di tahun mendatang, kebaikan Tuhan akan lebih nyata, lebih dahsyat lagi. Dan membuat kami bisa terus berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati semua yang hadir. Dan tolonglah dalam kegiatan-kegiatan akhir tahun, biar Tuhan memberi sukacita, memberi damai di hati kami. Terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami akan pulang, Tuhan sertai dan lindungi kami. Dan kami berdoa buat kebaktian tutup tahun pada malam nanti.
Tuhan tolong agar kami semua bisa hadir, rekan-rekan lain juga bisa bersama untuk hadir dalam ibadah, dan kami mendapat bekal dari Tuhan untuk melangkah pasti di tahun 2024 melalui ibadah malam nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Berkati korban persembahan anak-anak-Mu, balaskan lipat kali ganda sehingga Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua hari ini sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,